Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, menuntun jalan dan langkah kita, serta memberi hikmat, agar hari-hari kita dapat kita lewati dengan baik, dan kita senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh perencanaan kami dan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menuntun dan mengajar kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar menjadi penuntun dalam setiap gerak langkah kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 9 April 2025, tertulis dalam kitab Roma 2 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Tung nahu doroham, didenggan nibasana nagudangi, di pangajowona nang dilabas nerohana, dang dibotoho, habasau ni debata naing manugi honho tuhamu baon ni roha. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Secara khusus, surat Roma ini mau menyoroti sifat kesombongan orang-orang Farisi, kesombongan orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, yang merasa dirinya paling benar, paling baik, dan paling kebal terhadap hukum Allah. Mereka merasa terlindungi oleh hukum Taurat. Terhadap orang-orang mereka merasa lebih hebat, lebih kudus, lebih dari segalanya. Sehingga acap sekali mereka bertindak sebagai hakim untuk menghakimi kesalahan orang-orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara tegas Paulus mau menegur dengan keras orang-orang yang seperti ini. Paulus menegaskan bahwa hukum Allah berlaku atas semua orang. Semua orang yang tidak percaya tentunya, baik non-Yahudi maupun orang Yahudi. Hukuman Allah diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Itu boleh kita baca di dalam ayat 1 dan ayat 2. Karena memang di dalam kehidupan kita, Allah lah yang menjadi hakim untuk mengukur kesalahan-kesalahan kita. Dan setiap kita yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan, keadilan Allah akan ditegakkan. Inilah yang mau disoroti di dalam kitab Roma. Secara khusus dalam renungan kita pada hari ini. Bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma, dan termasuklah orang-orang Yahudi tadi, supaya mereka tidak hidup di dalam penghakiman. Supaya mereka menyadari bahwasannya setiap manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Sehingga di dalam kesadaran diri atas kekurangan dan kelemahan, kita mau mengintrospeksi diri kita dengan baik. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita adalah suatu anugerah yang besar. Pengampunannya
atas dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Kita dibenarkan karena kebaikan Tuhan. Kita dimenangkan karena kasih-Nya. Oleh sebab itulah kita menghargai, dan penghargaan kita terlihat nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan sikap hidup yang berubah, sikap hidup yang berbuah. Tentu dari setiap buah kehidupan kita, dari sanalah terlihat perubahan atau pertobatan yang sesungguhnya. Jangan ada di antara kita yang menganggap perbuatan Allah, kasih-Nya yang begitu besar, kemurahan-Nya, kesabaran-Nya, kelapangan hati-Nya terhadap dosa-dosa kita adalah merupakan suatu pekerjaan atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Jika Tuhan tidak membuka hati dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk bertobat, menerima kemurahan Allah, maka kita akan binasa. Kematian yang kekal menjadi bagian orang-orang yang demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Artinya, kasih karunia Allah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk hidup berubah. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam keinginan-keinginan daging, kita berubah hidup di dalam terang. Hidup menurut kehendak Allah. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi itulah konsekuensi keselamatan yang telah kita terima daripadanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika keselamatan telah dikerjakan, pengampunan telah diberikan, kita harus berubah. Dan perubahan itu harus menetap. Hidup kita bermetamorfosa. Kehidupan yang berubah, bermetamorfosa, tidak akan kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Kita tidak lagi berbuat dosa. Berbeda dengan seorang anak yang telah mandi, lalu pakai baju baru, lalu kotor lagi dan mandi lagi. Berbeda. Sekalipun demikian, seorang yang telah mandi tidak mungkin lagi bukan memakai pakaian yang kotor. Mereka pasti mengenakan pakaian yang sudah bersih. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Kita yang telah dimurnikan, kita yang telah ditebus dari dosa-dosa, jangan lagi hidup di dalam dosa. Tetapi biarlah kemurahan dan kasih Allah terus menuntun hidup kita untuk semakin lebih baik, hidup lebih benar di dalam kasih-Nya. Biarlah kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita, dan kita menunjukkan kasih-Nya itu di dalam kehidupan yang berubah. Hidup yang bertobat, berubah, dan pasti tanda perubahan kita, hidup kita harus berbuah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita senantiasa melakukan seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap peringatan-peringatan Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami selalu dan selalu menikmati hidup di dalam dosa. Jangan biarkan kami terus bergelut dengan hal-hal kenikmatan-kenikmatan dunia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk sadar siapa kami. Pengampunan-Mu begitu besar, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah kami menikmati kasih-Mu dan menerima pengampunan dan keselamatan-Mu di dalam kehidupan yang berubah. Mampukan kami untuk berubah dan kami menetap di dalam perubahan yang baik itu, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami melakukan semua pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang lemah dan berduka cita. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.